Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, diantaranya ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita bersama dengan baik. Alhamdulillah. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Usai melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi triliunan rupiah ke tanah air. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara. Dari lawatan tersebut ke sejumlah negara selama sepekan menghasilkan komitmen investasi 380 triliun rupiah hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda. Sebelumnya Prabowo mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sidang umum PBB setelah Brasil dan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tantang Rocky Gerung berani meminta maaf apabila dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Tantangan disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkyu Jakarta Pusat. Purbaya tidak ambil pusing dengan kritik Rocky Gerung terhadapnya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, wajar apabila ada yang tidak puas dengan kebijakannya selama menjadi pejabat. Menurutnya, Presiden RI Prabowo masih kerap menerima kritik meski sudah menang telak pada Pilpres 2024 dengan suara 58%. Biar aja, nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu Presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi kan begini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Sebelumnya, Rocky Gerung menyamakan Purbaya sebagai kasir sebuah pabrik dan menteri-menteri teknis lain yang memiliki latar belakang sebagai kepala pabrik. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Dengan asumsinya, Rocky menilai Purbaya tidak akan bisa mendorong ekonomi Indonesia dengan kebijakan penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN. Tim Liputan iNews melaporkan.
Aplikasi media sosial yang ramai digunakan di seluruh dunia asal Cina, TikTok, akan dibeli Amerika. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat dan pejabat Cina dalam sebuah forum dan konferensi pers. Aplikasi TikTok, sebuah media sosial yang saat ini digemari warga hampir di seluruh dunia, akan dibeli Amerika Serikat. TikTok adalah perusahaan yang dimiliki negara tirai bambu Cina. Rencana pembelian TikTok ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Trump dan Presiden Cina Xi Jinping melakukan sambungan telepon. We have a very good relationship, but the TikTok deal is well on its way, as you know, and the investors are getting ready. And I think China wanted to see it stay open too. They wanted to see it, and I can tell you the young people in our country wanted to see it stay open very badly. Presiden Cina Xi Jinping menyatakan telah menyetujui kesepakatan kepemilikan platform media sosial TikTok. Sebelumnya beredar narasi bahwa Amerika Serikat mengancam akan melarang TikTok dan menetapkan batas waktu bagi perusahaan induk Cina yaitu ByteDance untuk menjual platform tersebut ke perusahaan dengan kepemilikan mayoritas di Amerika Serikat atau mereka akan menghadapi penutupan. Ancaman ini membuat Cina bersedia menjual TikTok. Amerika Serikat menyatakan akan memberikan manfaat ekonomi setelah TikTok dibeli. Pihak Amerika Serikat memprediksi setelah pergantian kepemilikan akan ada aktivitas jual beli di platform ini sebesar 178 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes. Saat naik ke podium, Netanyahu disambut kursi kosong karena sebagian besar delegasi walk out dari sidang. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat diwarnai aksi walkout oleh para delegasi. Awalnya, kehadiran Perdana Menteri Israel disambut tepuk tangan oleh delegasi yang hadir. Namun begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari sejumlah negara ramai-ramai keluar ruangan. Untuk mencegahnya, pimpinan sidang Majelis Umum PBB sempat memukul palu dan meminta para delegasi untuk duduk. Sementara itu Netanyahu terkejut dan terdiam di atas podium sambil bersiap untuk pidato. Saat awal pidatonya, Netanyahu menunjukkan peta berjudul Kutukan yang menurutnya merupakan poros teror Iran. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Sebelumnya, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika, sejumlah aktivis berkerumun di depan hotel protes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Aksi yang lebih masif pun terjadi, di mana ratusan demonstran berkumpul di Times Square pada Jumat waktu setempat untuk memprotes pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Presiden Kolombia Gustavo Petro bergabung dengan rombongan yang protes di New York City pada hari Jumat waktu setempat. Petro ikut menentang serangan militer Israel di Gaza dan kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80.
Petro berunjuk rasa di Times Square bersama Roger Waters dari Pink Floyd dan Duta Besar Kolombia Daniel Garcia Pema dengan pidato dan nyanyian. Petro berbicara di depan ratusan demonstran dengan menggemakan slogan mendesak PBB untuk bentuk tentara global bagi pembebasan Palestina. Usai ikut demonstrasi, Presiden Kolombia dikabarkan mendapat sanksi pencabutan visa oleh Amerika Serikat. Hal ini diungkap oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun media sosial resmi. Pemerintah Trump menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara Eropa telah mengakui Palestina sebagai negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan 21 rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana tersebut disampaikan Donald Trump di sela sidang umum PBB New York Selasa kemarin. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very Presiden much. Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza adalah sebagai berikut. This is my most important meeting. I've had important. Satu, pembebasan semua sandera. Kedua, gencatan senjata permanen. Kemudian pemerintahan Gaza yang baru tanpa Hamas. Penarikan seluruh pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Selanjutnya kelima, tidak ada pencaplokan tepi barat. Kemudian mempertahankan status quo Yerusalem. Penanganan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Setidaknya ada 2 korban tewas, puluhan orang terluka, dan beberapa orang hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Hainda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Inilah momen menegangkan saat proses penyelamatan seorang gadis yang terluka di bawah reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal setinggi 4 lantai dekat restoran Palmyra di lingkungan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza, Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan para medis mengevakuasi wanita dan anak-anak yang terluka. Ambulans pun dikerahkan di seluruh area, sementara petugas pertahanan sipil melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang hancur. Setidaknya 2 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang gadis. Puluhan orang terluka dan sejumlah orang dilaporkan hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dalam kejadian ini, petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. هذا منزل في حي الرمال بالقرب من مطعم بالميرا تم استهدافه من قبل الطيران الحربي. المنزل مكون من 4 طبقات، هناك العديد من الشهداء والمفقودين. طواقم الدفاع المدني تعمل على إنقاذ المصابين وإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai memperingatkan warga tentang akan adanya serangan terhadap blok-blok perumahan tertentu di area pelabuhan Gaza dan lingkungan. Sini. Polres Tabes. Oh, Pak. Ya. Pak Eri. Inilah detik-detik Lukman Listianto disergap Resmo Polres Tabes Semarang di tempat persembunyiannya di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Tidak berkutik, pelaku pembunuhan itu ditangkap tanpa perlawanan. Lukman ditangkap setelah membunuh Ika Rahmawati, warga Banjardowo, Genuk, Semarang. Korban dibunuh dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah tewas, pelaku juga menggondol kalung emas milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena korban tidak memberikan keringanan cicilan saat menebus motor yang digadaikannya senilai 6 juta rupiah. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini
menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Jadi terjadi cekcok lah di situ. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Janji selesaikan keracunan MBG, Prabowo minta waspada, jangan sampai dipolitisasi. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi gerebek 2 arena